Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-96, 97, 98 dan 99 dari surah Hud, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi masih lagi keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Musa yang diutus supaya menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang berkuasa di negeri Mesir, yaitu Fir'aun. Gelarnya Fir'aun. Fir'aun adalah gelar bagi raja yang memimpin negeri Mesir. Negeri Mesir itu dari bangsa apa? Mesir itu negeri di Afrika yang mendiaminya adalah, yang di negeri Mesir itu bangsa Koptik namanya. Bangsa Koptik. Nah, salah satu dari wanita yang dihadiahkan oleh pemimpin Koptik kepada Rasulullah, ada seorang hamba sahaya perempuan, kemudian dipergauli oleh Rasulullah dan mendapat anak, namanya Maria Kiptiyah, yaitu Maria Kiptiyah. Kiptiyah itu dari Koptik, yaitu penduduk yang menempati negeri Mesir. Pada masa dahulu pemimpin negeri Mesir, pemimpin bagi bangsa Koptik itu adalah Fir'aun, bergelar Fir'aun. Nah, ada yang mengatakan Fir'aunnya masa Nabi Musa itu adalah Ramses kedua, Ramses II. Tapi ada juga yang mengatakan anak Ramses kedua. Itulah orang yang berkuasa dahulu di negeri Mesir pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa. Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa diberi kepercayaan oleh penguasa negeri Mesir sehingga menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Tapi pada masa itu di dalam Al-Quran disebutkan gelar raja, pemimpin atau penguasa di negeri Mesir bukan Fir'aun, tetapi Al-Aziz namanya. Al-Aziz dari bangsa yang sama, ya, dari bangsa Koptik juga. Pada masa Nabi Yusuf itulah Bani Israel itu menempati Mesir. Asalnya hanyalah 70 orang saja. Tetapi setelah itu ramai mereka beranak berketurunan di negeri Mesir, sehingga pada masa Nabi Musa jumlah mereka sudah hampir 600.000 orang di negeri Mesir. Awalnya Bani Israel di mana? Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan keturunan mereka asalnya adalah mereka menempati di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf membawa ayahanda dan keluarganya ke Mesir, maka mereka menempati negeri Mesir. Nah, Nabi Musa sudah lahir di Mesir.
Nah, pada masa Nabi Musa lahir, Nabi Musa alaihi salam hampir saja dibunuh oleh Fir'aun yang berkuasa pada masa itu, karena Fir'aun bertitah. Titah Fir'aun, setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi akan ada yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan singgasananya, yang akan menggulingkannya dari kekuasaan. Maka karena ketakutan, maka bertitahlah Fir'aun supaya setiap anak yang lahir dibunuh. Nah, Nabi Musa itu hampir saja dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya seperti yang disebutkan dalam kisah Al-Qur'an, tapi kita tidak menjelaskannya, yaitu Allah selamatkan Nabi Musa selepas dihanyutkan oleh ibundanya, mengalir di Sungai Nil, kemudian singgah di pemandian istri raja, kemudian dibawa oleh istri raja, yaitu istri Fir'aun, ke dalam istana, dan besarlah Nabi Musa di istana. Setelah Nabi Musa remaja, sudah menginjak usia mulai dewasa, maka Nabi Musa alaihi salam pergi ke Madian, kemudian berkeluarga di Madian, yaitu dengan anak, yaitu menikahi anak Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Musa singgah di Bukit Tur Sina, kemudian Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah, menyampaikan seruan kepada Fir'aun yang berkuasa di negeri Mesir. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat menerangkan tentang Nabi Musa yang diutus sebagai Rasul kepada Fir'aun. Tapi kisah tentang Nabi Musa dalam 4 ayat yang kita pelajari ini tak ada lagi sambungannya selepas 4 ayat ini, hanya 4 ayat ini saja. Nah, jadi satu kali pertemuan ini selesai, tidak membahaskan tentang kisah Nabi Musa dengan terperinci. Sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ada, surah Ali Imran ada, tapi dalam ayat ini hanya dijelaskan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, diutus dengan bukti yang nyata, yaitu berupa mukjizat. Kemudian Fir'aun tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Pemimpin-pemimpin yang berada di kiri kanan Fir'aun, yang membantu Fir'aun, juga tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian mereka semua, yaitu pemimpin-pemimpin itu dan juga penduduk negeri Mesir itu, mengikuti titah Fir'aun. Nah, karena Fir'aun itu memilih kesesatan, karena menolak kebenaran, maka Fir'aun itu ditetapkan hukuman ke atasnya. Kalau di dunia, yaitu dibenamkan di dalam laut, tapi tidak diceritakan dalam ayat ini. Yang diceritakan adalah hukuman ke atas Fir'aun itu di akhirat, yaitu di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan Fir'aun itu dalam ayat ini sebagai yang membawa kaumnya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi berombongan-rombongan masuk ke dalam neraka. Pemimpin rombongan itu adalah Fir'aun. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan wa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kami memanggil manusia-manusia, setiap manusia itu berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, Allah panggil untuk dimasukkan ke dalam neraka dengan imamihim. Imam yang berada di depan, pemimpin. Siapa pemimpin yang dipilih nanti? Kalau yang membawa ke neraka, ikutilah dia nanti. Na'udzubillah min zalik. Maka hati-hati dalam memilih pemimpin, karena dialah yang akan diikuti. Kalau pemimpin itu masuk ke surga, kita mengikuti pemimpin itu masuk ke surga. Tapi kalau pemimpin itu ke neraka, maka ikutilah pemimpin itu ke neraka. Nah, tentang neraka
disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu neraka itu adalah tempat yang tergenang air di situ. Tergenang air? Ya, ada air juga dalam neraka, tapi airnya air yang sangat panas. Wasuku ma'an, mereka akan diberi minum di dalam api neraka itu hamima, yaitu air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, maka air yang mendidih itu masuk ke dalam perut, akan memotong-motong usus mereka. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan api neraka yang dimasuki itu adalah api yang berada di satu tempat, yang di tempat itu ada air yang tergenang, tapi air yang panas. Dahaga, kalau orang dahaga, haus, pastilah kalau disediakan air, dia ingin meminum air itu untuk menghilangkan dahaganya. Maka diminumlah air neraka yang panas, tapi air itu memotong-motong usus mereka. Itulah seburuk-buruk tempat yang didatangi. Jadi kalau Fir'aun pergi ke sana, kemudian mengikuti Fir'aun pula yang pergi ke sana, Fir'aun minum air itu, maka mereka pun minum air itu, maka sama-samalah menderita di dalam neraka. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang itu saja. Jadi tidak membahaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun lebih terperinci. Tidak. Untuk apa ayat ini menjelaskan kisah dengan ringkas? Nah, untuk mengingatkan kita kembali tentang kisah Nabi Musa yang sudah pernah diterangkan sebelum ini. Kan dah banyak ayat tentang Nabi Musa sebelum ini. Maka dimunculkan kembali supaya ingat. Jangan yang 4 ayat ini aja diingat. Sudah beratus banyaknya ayat tentang Nabi Musa sebelum ini dari juz yang pertama. Maka dimunculkan kembali sekarang 4 ayat itu supaya kita mengingat kembali. Oh, Nabi Musa, maka teringatlah kita tentang kisah Nabi Musa. Jadi ayat ini yang 4 yang akan kita pelajari ini lebih khusus menerangkan tentang Nabi Musa diutus kepada Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran. Fir'aun tidak mau menerimanya, padahal bukti kerasulan Nabi Musa sudah jelas. Akhirnya Fir'aun mesti menerima, yaitu menerima hukuman, mesti, wajib. Itu adalah tanda keadilan Allah, yaitu nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, dan yang mengikuti Fir'aun akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ketika di dunia, Fir'aun itu akan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat. Itu nanti di ayat yang terakhir nanti kita bahas. Dengan demikian maka kesudahan dari orang yang menolak kebenaran adalah kecelakaan, celaka di dunia dilaknat, dan celaka di akhirat dilaknat juga. Kalau di dunia dilaknat yaitu dengan dibenamkan ke dalam laut, dilaknat dengan dikeji, dihina, direndahkan sepanjang masa sampai dunia ini kiamat. Kemudian juga dilaknat di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Kita berikan muqaddimah supaya kita lebih bersiap sedia dengan 4 ayat yang akan kita kaji lebih mendalam kandungannya melalui tafsir. Selanjutnya kita pindah ke terjemahan ayat kata per kata. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat ini dengan harapan setiap huruf yang kita baca itu ada pahalanya. 1 huruf 10 pahala, dan mudah-mudahan pahala itulah yang kita kumpul-kumpulkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa malaihi fattabi'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid
yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Nah, 4 ayat saja. Allah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, sungguh, arsalna, kami telah mengutus Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, wasultan, dan sultan maknanya kekuatan, mubin, yang nyata. Nanti kita akan terangkan apa makna tanda kekuasaan Allah yang menjadi bukti kerasulan Nabi Musa, dan apa yang dimaksudkan dengan kekuatan yang nyata. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan kekuatan yang nyata. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, diutus kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin ini pembantu-pembantu Fir'aun. Boleh kita sebut menteri-menteri Fir'aun, yaitu orang-orang dekat dengan Fir'aun. Samalah sekarang ini kalau ada presiden, maka ada menteri-menterinya, yaitu pembantu-pembantunya. Fattaba'u, dan mereka itu pula, mereka siapa? Pembantu-pembantu Fir'aun, pemimpin-pemimpin Fir'aun itu mengikuti amra Fir'aun, perintah Fir'aun. Bukannya mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi mereka pula mengikuti perintah Fir'aun. Nah, Allah menyebutkan wama amru, dan tidaklah perintah Fir'aun, perintah Fir'aun itu tidaklah birasyid, tidaklah benar, tidaklah hak, tidak benar. Kalau tidak benar berarti sesat. Jadi perintah Fir'aun itu sesat. Apa sebab? Nanti kita akan terangkan. Karena Fir'aun memerintahkan kaumnya melalui pembantu-pembantunya, yang kita sebut pemimpin-pemimpin tadi, supaya menyembah berhala. Bahkan supaya bukan hanya menyembah berhala, menyembah dirinya sendiri. Karena Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Itu kata Fir'aun, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, kalau sudah menuhankan diri sendiri, itu bukan yang benar, itu adalah yang sesat. Tapi penduduk negeri Mesir itu mengikuti perintah Fir'aun itu. Nah, nanti ayat berikutnya, yaqdumu, yaitu Fir'aun itu berada di depan qaumahu, kaumnya, yaumal qiyamah, di hari akhirat. Nah, jadi Fir'aun lah yang paling depan, yang di belakang kaumnya. Fa'auradahum, kemudian Fir'aun itu membawa mereka yang berada di belakang, yaitu kaum yang mengikutinya, membawa mereka masuk ke dalam an-nar, api neraka. Jadi pemimpin itu di mana nanti? Di depan, pemimpin yang di depan, yang membawa, yang dipimpin di belakang. Dibawa kemana? Siapa dulu pemimpinnya? Kalau pemimpinnya baik, dibawa ke surga. Kalau pemimpinnya jahat seperti Fir'aun, dibawa ke neraka. Wa bi'sa, dan seburuk-buruk, al-wirdu, tempat yang didatangi, al-mawrud, yaitu api neraka itu. Tapi tak disebut di sini api neraka. Api neraka sudah disebut an-nar tadi. Sekarang disebut al-wirdu. Al-wirdu itu tempat yang di situ ada air.
yang biasanya didatangi untuk mengambil airnya untuk menghilangkan haus. Nah, seburuk-buruk tempat yang ada air untuk diminum di situ adalah api neraka. Nah, maka tadi dalam penyampaian kita diberikan penjelasan bahwasanya di dalam ayat ini Allah menerangkan neraka itu adalah sebagai tempat yang di situ ada air, tapi airnya air yang panas. Fir'aun berada di depan kaumnya pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam api neraka, dan api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat yang didatangi untuk mendapatkan airnya dengan tujuan menghilangkan dahaga, tapi rupanya bukan dahaga yang hilang, usus yang terpotong-potong. Nah, itulah kira-kira yang diharapkan dari ayat ini. Berarti isinya apa kalau begitu? Isinya adalah ancaman, peringatan. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Nah, ini sebentar lagi pilkada ini, pilpres. Maka hati-hati, jangan salah, karena ujung di sana. Kalau salah memilih sekarang di sini, ujungnya di sana. Kalau salah, ujungnya di sana, neraka. Ini belum masuk pengajian lagi nih. Ini masih terjemahan baru ya. Supaya kita lebih berhati-hati, karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ayat berikutnya, wa utbi'u. Nah, ini dia, ini ancaman untuk kita ini. Wa utbi'u, dan diikuti pula fi hadhihi, pada masa di dunia ini, laknatan, laknat, akan dilaknat. Di dunia ini sudah dilaknat. Salah pilih saya rupanya, menyesal saya memilihnya. Itu di dunia tuh. Itu belum lagi itu. Kemudian nanti di hari akhirat, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat, hari akhirat. Bi'sar rifdul marfud, bi'sa seburuk-buruk, ar-rifdu pemberian, al-marfud pemberian yang mendatangkan siksaan, pemberian. Nah, ini maksudnya nanti kita terangkan. Seakan-akan Fir'aun itu memberi pemberian kepada orang-orang yang mengikutinya, tapi pemberian yang diberikan oleh Fir'aun itu adalah pemberian yang menghantarkan ke neraka. Biasanya kan pemimpin-pemimpin itu menjanjikan, kamu akan saya bawa kepada kesejahteraan, kepada kemewahan, rupanya ke neraka, rupanya begitulah. Nah, jadi Allah menyebutkan kata ar-rifdu, yaitu maknanya adalah pemberian. Seburuk-buruk pemberian adalah pemberian yang menghantarkan ke neraka. Nah, ini maksud ayat ini. Tadi seburuk-buruk tempat yang tergenang air di situ adalah neraka, karena air yang tergenang di neraka itu, air yang mengalir di neraka itu, air yang disediakan di neraka itu adalah air yang juga diminum oleh penghuni neraka, tetapi memotong-motong usus. Kemudian seakan-akan pemimpin itu memberikan pemberian kepada orang-orang yang dipimpin, tapi pemberian itu seakan-akan mendatangkan kebaikan, tapi pemberian pemimpin yang membawa ke neraka itu adalah keburukan, yaitu membawa kepada siksaan, azab. Kalau di neraka berarti azabnya azab yang dahsyat, azab yang lama, tidak ada penghujungnya. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari tentang kisah Nabi Musa, tetapi tidak disampaikan dalam ayat ini dengan terperinci. Hanya menjelaskan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, Fir'aun menolak kebenaran, kemudian
Fir'aun sebagai penguasa memerintahkan pula anak negerinya untuk mengikutinya. Anak negerinya pula mengikuti Fir'aun yang berada dalam kesesatan, mulai dari pembantu-pembantu Fir'aun sampai kepada rakyat jelata mengikuti Fir'aun. Maka mereka tetap mengikuti Fir'aun sampai ke hari akhirat, yaitu ketika Fir'aun ke neraka, mereka pun ke neraka juga. Lalu kalau sudah sampai ke neraka, macam mana mereka yang mengikuti ini? Mereka yang diikuti. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika masuk dalam neraka, mereka semua sama-sama melihat azab api neraka yang menyala-nyala yang akan membakar hangus mereka. Maka ketika itu orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Jangan salah-salahkan saya ya, kata yang diikuti. Jangan salah-salahkan saya, bawa diri masing-masing sekarang. Kemudian kata orang yang mengikuti, kalau tahulah kami dahulu ketika dunia, kamu sekarang ini berlepas diri dari kami, niscaya dahulu kami ketika dunia berlepas diri pula dari kamu. Tak saya pilih kamu dulu. Kira-kira begitulah, supaya fahamlah dengan keadaan seperti sekarang. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa taqatta'at bihimul asbab. Faqala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan diberi peluang kepada kami untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas diri daripadanya sebagaimana dia berlepas diri dari kami sekarang ini. Apa lagi? Nasi sudah jadi bubur, habis sudah, dunia sudah berakhir. Maka jalanilah akhirat. Jadi ayat ini pelajaran. Iya, pelajaran supaya jangan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini. Walaqad arsalna Musa, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa. Kami, siapa kami? Allah. Yang mengutus para rasul adalah Allah. Bukan Rasul itu sendiri yang mengutus dirinya sendiri, bukan. Karena Rasul bukan pilihan manusia. Rasul bukan pilihan diri sendiri. Rasul menjadi Rasul itu adalah pilihan Allah. Beda dengan pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang ini yang memilih bukan Allah, yang memilih manusia itu sendiri, pilihan manusia. Kalau manusianya baik, yang dipilihnya baik. Kalau manusia itu buruk, jahat, yang dipilihnya yang jahat pula. Akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang jahat. Mengapa ya ada juga pemimpin yang jahat? Karena pemilih-pemilihnya jahat-jahat. Nah, yang jahat memilih yang jahat. Maka kita sekarang ini kalau mau merubah negeri ini, ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka baikkan anak negeri ini, yaitu dengan pendidikan, dengan dakwah, sehingga anak-anak negeri ini menjadi baik. Maka nanti apabila mereka baik, mereka akan memilih pemimpin yang baik. Tetapi Rasul bukan dipilih oleh manusia. Rasul itu dipilih oleh Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa ditetapkan kerasulan itu. Jadi tak bisa dari garis keturunan. Kalau ayah Rasul, anak jadi Rasul, otomatis? Tidak, bukan begitu. Kerasulan tidak seperti raja yang memiliki putra mahkota. Kalau raja meninggal dunia, putra mahkota menjadi raja pula. Tidak, bukan begitu. Jadi ayat ini menerangkan tentang Nabi Musa diutus. Yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu ada bukti bahwasanya Nabi atau Rasul itu diutus oleh Allah. Allah yang mengutus adalah Allah yang Maha Berkuasa. Maka Allah memberikan bukti tanda-tanda kekuasaannya sebagai pengutus Rasul tersebut.
termasuk Nabi Musa alaihi salam, bi ayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan dari kami. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah dengan tanda-tanda kekuasaan yang disebutkan dalam ayat yang lain, walaqad ataina Musa tis'a ayatin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan yang diberikan kepada Nabi sebagai bukti kenabian disebut juga mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang 9 itu diantaranya adalah tongkat Nabi Musa, tangan Nabi Musa yang dikeluarkan dari jubahnya, dari bahagian dalam, dari bawah ketiaknya, masukkan ke dalam jubah, dikeluarkan, kemudian keluar cahaya. Kemudian juga taufan, kemudian juga ada katak, dengan doa Nabi Musa katak itu hilang, kemudian kutu, kemudian juga darah, kemudian apa lagi? Belalang, kemudian juga laut terbelah, kemudian manna dan salwa. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ada juga tongkat, yaitu ketika dipukulkan ke batu, kemudian batu terpancar 12 mata air. Nah, itu mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Dan mukjizat yang 9 itu dilihat langsung oleh Fir'aun dan pemimpin-pemimpin yang menjadi pembantu-pembantu Fir'aun, yang disebut dengan Al-Malak di dalam ayat ini, dan dilihat juga oleh penduduk negeri Mesir. Berarti dengan tanda kekuasaan Allah yang banyak itu 9 tanda kekuasaan Allah yang banyak itu, tidak ada alasan bagi Fir'aun dan juga bagi pemimpin-pemimpin yang membantu Fir'aun, apalagi bagi orang awam, untuk menolak kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Tapi Fir'aun tak juga mau menerima kebenaran. Tapi ketika Fir'aun akan mati, ketika sakratul maut, ketika nyawanya akan dicabut, yaitu ketika dibenamkan di dalam laut, ketika itu Fir'aun beriman. Tapi dah terlambat beriman ketika itu. Ketika nyawa kalau sudah sampai di kerongkongan ini, maka itu adalah keimanan yang terlambat. Bertaubat ketika itu adalah taubat yang terlambat. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang lain, tapi kita tak bahas di dalam ayat ini. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Nabi Musa. Apa sebab? Sebab Allah telah memberikan tanda-tanda kekuasaan melalui Nabi Musa sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihissalam, wa sultanim mubin, dan sultan yang nyata. Tadi tanda kekuasaan sudah, sekarang diberikan pula kepada Nabi Musa sultan. Sultannya apa maknanya ini? Secara bahasa, sultan itu maknanya adalah yang mengalahkan. Berarti kalau yang mengalahkan, kalau ada yang mengalahkan, ada yang dikalahkan. Yang mengalahkan punya kekuatan, yang dikalahkan juga punya kekuatan, maka bermakna yang mengalahkan itu kekuatannya bagaimana? Lebih besar. Nah, yang memiliki kekuatan lebih besar, yang bisa mengalahkan yang lain meskipun punya kekuatan juga, disebut sultan. Mengapa ada di beberapa kerajaan pemimpin negeri itu disebut sultan? Sultan Syarif Qasim. Di negeri Melayu ada Kesultanan Siak, Kesultanan, Sultan. Karena Sultan disebut Sultan karena dia mengalahkan yang punya kekuatan yang lainnya. Siapa? Menteri-menterinya umpamanya, atau siapa saja yang berada di kawasan itu, semuanya dikalahkan, tunduk di bawah kekuasaannya. Maka yang punya kekuasaan lebih ini, yang mengalahkan yang lainnya, disebut sultan. Nah, ini apa maksudnya kalau diberikan sultan kepada Nabi Musa? Nabi Musa punya kekuatan di dalam berdebat. Itu kekuatan Nabi Musa.
Meskipun Nabi Musa tidak begitu fasih berkata-kata, tak begitu petah bercakap, karena ada macam ikatan di lidah Nabi Musa, maka Nabi Musa didampingi oleh Nabi siapa? Nabi Harun yang pandai dalam berkata-kata. Tapi Nabi Musa diberi sultan. Sultan diberi kekuatan dalam berdebat, sehingga siapa yang berdebat dengan Nabi Musa, tak ada yang bisa menang. Sepandai apapun, sepintar apapun, karena Nabi Musa punya kekuatan. Di antara yang mendebat Nabi Musa bukan sembarang orang, Fir'aun sendiri yang mendebat Nabi Musa. Oh dahsyat. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Famar rabbukuma ya Musa?" Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, "Wahai Musa, wahai Harun, siapa Tuhan kamu berdua?" Kalau kita ditanya seperti itu, apa jawabannya? Allah. Ya, kalau disebut Allah, nanti tanya lagi, Allah itu siapa? Nah, maka Nabi Musa menjawab, qala Rabbuna, Tuhan kami, a'ta kulla syai'in. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan rupa-rupanya, rupa yang banyak. Kita bentuk rupa kita lain. Ada lagi ciptaan Allah, hewan bentuk rupanya lain. Kemudian apa lagi? Jin, bentuk rupanya lain lagi, tapi kita tak dapat melihatnya. Malaikat bentuk rupanya lain lagi, bersayap, tapi kita tak bisa melihatnya. Masing-masing ciptaan Allah telah menciptakan dengan bentuk rupa-rupa yang berbeda-beda. Kemudian Allah memberikan thumma hada, memberi hidayah, memberi petunjuk. Termasuk kamu wahai Fir'aun yang bentuk rupamu seperti ini, Allah yang menciptakanmu dan Allah yang memberi hidayah. Tinggal lagi kamu mau terima tak hidayah itu. Wah, itu kan petah bercakap itu. Terdiam langsung Fir'aun. Kalah nampaknya. Maka berpindah lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua, Fir'aun pun berkata, "Fama balul qurunil ula?" Bagaimana keadaan orang-orang yang terdahulu, bagaimana wahai Musa? Yaitu kaum-kaum yang terdahulu, kita ini kan yang sudah datang kemudian ini. Nah, yang dahulu-dahulu seperti apa? Apa jawaban Nabi Musa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Pengetahuan tentang kaum-kaum yang terdahulu itu sudah ada dalam ilmuku, ilmu Allah. Semuanya dalam kitab yang sudah dipelihara, dijaga, lauh mahfuz. Jadi Nabi Musa menjawab dengan tauhid, yaitu dengan menyebutkan, aku tak tahu tentang kaum terdahulu, aku tak tahu. Ilmuku hanya berkaitan dengan yang sekarang. Kalau yang dahulu aku tak tahu, kecuali kalau diberitahukan kepadaku. Siapa yang tahu? Yang mengetahui semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan dari dahulu. Oh, terdiam Fir'aun. Oh, tak bisa nampaknya diajak berdebat. Tak bisa diajak berdebat, karena setiap berdebat Fir'aun kalah juga. Mengapa Fir'aun kalah? Sebab Nabi Musa telah mendapatkan sultan. Nabi Musa mendapatkan pemberian sultan dari Allah. Sultan yang nyata, yaitu sultan kekuatan yang mengalahkan orang lain. Nyata, kalah Fir'aun. Nah, maka orang yang benar, dan kebenaran itu adalah melalui wahyu yang Allah turunkan dan melalui penggunaan akal fikiran. Orang yang benar, kalau diajak berdebat, orang yang benar pasti akan menang. Maka orang yang sesat biasanya tak akan mau berdebat dengan orang yang benar. Tak ada gunanya berdebat dengan orang yang benar. Kalah aja kita nanti. Sudahlah. Kalau mau menyelesaikan juga bukan dengan berdebat, bunuh aja dia itu. Biasanya begitulah jalan pintas. Itu berlaku pada nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membunuh para nabi. Ada nabi yang dibunuh? Ada banyak nabi yang dibunuh. Seperti Nabi Yahya alaihi salam.
Nabi Yahya itu dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa pun akan dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi apa makna sultan? Sultan maknanya kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang dengan kekuatan itu Nabi Musa bisa mengalahkan siapa saja yang berdebat dengannya, termasuk Fir'aun. Ila Fir'aun, kepada siapa Nabi Musa itu diutus? Kepada Fir'aun. Tapi di akhir diletak oleh Allah Ta'ala, yaitu disebutkan Allah telah mengutus Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaannya, dengan sultan sebagai pemberian untuknya. Kepada siapa diutus? Baru sekarang disebut di ayat yang berikutnya, yaitu kepada Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan malaihi. Malaihi, pemimpin-pemimpin yang kita sebut tadi adalah pembantu-pembantu. Sebenarnya malak itu maknanya bukan pemimpin. Malak itu maknanya dari kata mala'a, maknanya yang memenuhi. Malak, imla'il faragh, penuhi yang kosong. Imla' itu maknanya pemenuhan. Malak, mengapa pula ke pemimpin maknanya? Karena biasanya pemimpin itu adalah yang memenuhi mata manusia. Cobalah lihat surat kabar itu, yang memenuhi halaman itu pemimpin aja. Kadang-kadang satu halaman itu foto dia saja, foto orang-orang yang awam ini tak ada di situ. Kalaupun ada kecil-kecil, ramai-ramai. Tapi kalau foto pemimpin besar, memenuhi. Jadi pemimpin disebut pemimpin karena dia yang memenuhi dan menguasai satu negeri. Biasanya pemimpin kalau lebih tinggi, maka dia akan menguasai lebih banyak orang. Pemimpin adalah yang diikuti. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, pemimpin yang paling tinggi. Nabi Musa juga berdakwah kepada pemimpin di bawah Fir'aun, dengan harapan kalau Fir'aun sudah mendapat hidayah dan pemimpin di bawah itu sudah mendapat hidayah, maka yang banyak ini pun akan terikut dengan sendirinya. Tapi rupanya tidak, Fir'aun tidak, pemimpin-pemimpin itu pun juga tidak. Jadi ada juga orang pada hari ini, saya mau berdakwah, saya tak mau ke masjid-masjid, saya tak mau ke kampung-kampung, saya mau berdakwah ke pemimpin-pemimpin, saya mau datangi menteri itu satu-satu. Karena kalau menteri sudah dapat, gubernur sudah dapat, satu negeri dapat. Iya kalau dapat, kalau tak dapat, maka berdakwah itu jangan pilih-pilih, berdakwah aja lah kepada semua orang tanpa terkecuali. Kepada pemimpin, ya. Kepada masyarakat, ya, semuanya. Jangan dipisah-pisah. Tak, saya mau ke istana saja. Saya hanya mau berdakwah ke istana. Tak. Kita berdakwah kepada semua. Ila Fir'auna wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun. Fattaba'u, maka mereka itu, mereka siapa? Pemimpin-pemimpin yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun, yang menjadi pembantu Fir'aun. Mereka itu mengikuti amra Fir'aun, perintah Fir'aun. Berarti kalau disebut mereka mengikuti perintah Fir'aun, bermakna ada di sana perintah selain perintah Fir'aun? Ada. Perintah siapa? Perintah Nabi Musa. Perintah Nabi Musa apa? Beribadahlah kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itu perintah Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah, Fir'aun memberikan perintah. Pemimpin-pemimpin itu mengikuti perintah. Ini yang diinginkan oleh ayat. Pada hari ini pun juga begitu. Ada para pendakwah yang merupakan pewaris para rasul menyampaikan perintah Allah. Kemudian ada pula pemimpin yang perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Maka mengikuti perintah siapa? Terserah. Siapa?
Tapi hati-hati, mengikuti perintah siapa nanti akan mengikuti orang itu nanti di hari akhirat. Udah kita sebutkan tadi. Mengikuti siapa? Mengikuti perintah Rasul kalau pada masa dahulu, mengikuti perintah Nabi Musa. Kalau sekarang mengikuti perintah para ulama, pewaris para Rasul pada hari ini, maka akan mengikuti Rasul dan pewaris para Nabi itu ke surga. Tapi kalau mengikuti perintah yang bertentangan perintahnya itu dengan perintah Allah, maka nanti di hari akhirat akan ke neraka, maka akan mengikuti pula ke neraka seperti dahulu ketika di dunia mengikutinya, karena perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Ini perkataan fattaba'u ini yang kita berikan garis bawah supaya jangan sembrono, jangan bermain-main dalam mengikuti seseorang ketika di dunia ini. Siapa dulu yang diikuti? Suami, Ustaz? Meskipun suami, kalau suami itu memerintahkan kita untuk pergi ke neraka, jangan ikuti suami. Kalau ke surga, ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau ke neraka, enggak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk itu yang memerintah itu membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah, maka kita tak akan taati. Suami memerintahkannya untuk mencuri, oh tidak, wahai suamiku, saya tak akan mau mencuri, karena yang kamu perintahkan itu bertentangan dengan perintah Allah. Oh, jadi kamu membantah perintahku? Ya, aku membantah karena aku tak mau mengikutimu ke neraka, karena aku mau ke surga. Tapi alangkah beruntung bahagianya kalau suami itu memerintahkan ke surga. Tapi pula ada kasus istri pula tak mau mengikuti, karena istri maunya ke suami, maunya ke surga, tapi istri itu, istri yang itulah, bukan yang hadir ini, maunya ke neraka. Maka berpisah jalanlah mereka. Yang satu ashabul yamin, yaitu golongan kanan, dan satu lagi ashabus shimal, golongan kiri. Beruntunglah ashabul yamin dan merugi dan celakalah ashabus shimal. Wa ma amru fir'aun bi rasyid, dan tidaklah perintah Fir'aun itu benar. Rasyid maknanya benar. Ar-Rasyid adalah orang yang benar. Harun ar-Rasyid, Harun yang menjadi khalifah. Khalifah itu menjalankan kekhalifahan dengan benar. Kapan benar? Mengikuti petunjuk. Fir'aun tak mengikuti petunjuk. Fir'aun mengikuti kehendak hawa nafsu, karena Fir'aun memerintah anak negerinya supaya menyembah berhala, bahkan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Nah, karena begitu sikap Fir'aun dalam kesesatan, dan begitu pula sikap pemimpin-pemimpin yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun dan penduduk negeri Mesir di bawah kepemimpinan Fir'aun, yaitu mengikuti Fir'aun, maka mereka akan mengikuti Fir'aun pula di hari akhirat ke neraka. Nah, ini ayat berikutnya, yaitu menerangkan balasan. Yaqdumu qaumahu, Fir'aun itu akan memimpin kaumnya, berjalan berombongan pemimpinnya, yaitu yang paling depan. Yang paling depan itu adalah Fir'aun yaumal kiamat, pada hari kiamat. Fa'auradahum, Fir'aun itu memasukkan mereka an-nar, ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul maurud, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat yang didatangi, yang dimasuki. Tapi sebenarnya al-wirdu itu bukan tempat yang dimasuki sebenarnya. Maksud al-wirdu itu adalah tempat yang tempat itu ada
air di situ. Nah, kalau tempat itu ada air, tempat yang dimasuki itu ada air, bermakna diharapkan air itulah yang akan menghilangkan haus. Tapi rupanya air itu bukan air yang dingin, yang sejuk. Rupanya air itu adalah air yang panas, mendidih. Bukan hanya panas mendidih, tapi panas mendidih, busuk seperti nanah. Tetapi mereka haus, tak ada lagi air yang hanya itu air yang tersedia. Maka mereka meminumnya juga, dan air itu memotong-motong usus mereka. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Wasuku, dan diberikan kepada mereka suku dari kata istisqa. Istisqa apa istisqa? Meminta hujan, minta air turun untuk diminum, untuk keperluan hidup. Wasuku, diberikan siqayah, minuman. Nah, penduduk negeri Mekah memberi minuman kepada orang-orang yang datang ke negeri Mekah berhaji, berumrah. Wasuku, mereka diberi minum ma'an hamima, yaitu air yang mendidih, faqatta'a, dan memotong-motong. Bukan memotong. Kalau memotong sekali, kalau memotong-motong berkali-kali. Usus itu berapa panjangnya? Usus kita itu kan berlilit dalam perut ini. Berapa panjangnya? Berapa meter panjangnya? Terpotong-potong. Bukan 1, 2, 3 potongannya, banyak potongannya, karena air yang masuk ke dalam usus itu adalah air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, usus-usus mereka. Oh, berarti ayat ini ayat ancaman. Ya, ayat ancaman. Untuk apa diancam? Supaya takut. Kalau tak takut juga, sudah disampaikan ayat ini untuk menakutkan. Tak takut juga, inna lillahi wa inna. Berarti dah mati hati itu. Kalau tak takut juga. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang Fir'aun, fakadzdzaba wa asa, thumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Fir'aun yang dibenamkan dalam laut itu, dan pengikut-pengikutnya yang dibenamkan dalam laut itu adalah pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa takut. Kalau tak juga, lahir rasa takut. Itu dah sia-sia dia datang jauh-jauh ke masjid ini. Malam pula lagi. Sia-sia. Penat datang ke sini jauh. Ada yang dari Panam datang, ada yang dari Kulim datang, ada yang dari Rumbai sampai sini. Dah berumur pula lagi. Gelap-gelap ni banyak yang tak nampak, karena mata sudah mulai kurang kekuatan melihatnya. Tapi sampai juga, tapi tidak melahirkan rasa takut dari pengajian ini. Allah, sia-sia. Karena orang yang memiliki rasa takut tidak akan mengikuti sembarangan orang. Dia pasti akan mengikuti orang yang benar, supaya dia benar juga. Kemudian orang yang memiliki rasa takut tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Maka orang yang memiliki rasa takut akan tetap senantiasa dalam ketaatan. Orang yang memiliki rasa takut akan bersiap sedia untuk menghadapi hari pembalasan. Maka orang yang memiliki rasa takut, tempat kediaman mereka nanti adalah syurga. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang punya rasa takut akan tempat berdirinya nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di dunia, maka dia akan halang kehendak hawa nafsunya, maka nanti di akhirat surga sebagai tempat kediamannya. Maka rasa takut itu penting. Satu lagi ancaman juga ayat berikutnya, wa utbi'u fi hadhihi la'nah
di hari dunia ini Fir'aun dan juga pemimpin-pemimpin yang berada di bawah kekuasaannya dan juga anak-anak negerinya yang mengikuti kehendaknya, kehendak Fir'aun itu, mereka semua dilaknat di dunia ini. Dilaknat maknanya apa? Dijauhkan dari rahmat, hidup tak senang, tak selamat. Tak selamat, ya di dunia ini mereka dibenamkan di dalam laut. Laut apa? Laut merah. Laut merah, dibenamkan di laut merah. Laut merah yang dibelahkan untuk menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi laut merah yang dibelahkan itu untuk membenamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang jumlahnya 600.000 orang. Dan laut itu terbelah, panjangnya dari tepi sini ke tepi seberang sana, panjangnya 4 km. Ada yang mengatakan 7 km. 7 km. Dan lama perjalanannya itu, berlari itu berjam-jam lama. Ada yang mengatakan 4 jam lama untuk menempuh ya, di dasar laut ya. Nah, Fir'aun berakhir di dasar laut, tempat yang paling rendah di dasar laut. Biasanya ukuran tinggi itu bukan dasar laut, ukuran tinggi permukaan laut. Ini 2200 dari permukaan laut. Tapi Fir'aun bukan di permukaan laut, di dasar laut ia dibenamkan, di tempat yang paling rendah, karena dia pernah mengaku, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah benamkan ia di tempat yang paling rendah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Kemudian dilaknat juga, yaitu jasad Fir'aun itu sampai hari ini masih ada, tak hancur binasa, dibalsam di museum. Ramai manusia yang mendatanginya, sampai kita pun mesti bayar 50 pound untuk nengok jasad Fir'aun itu. 50 pound bayar, 50 pound Mesir. Tak gratis nengoknya, bayar melihatnya. Dan tidak ada orang yang melihat Fir'aun mendoakan Fir'aun, tak ada. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmat dan berkah kepadamu wahai Fir'aun, tak ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni, tidak ada. Apa sebab? Sebab Allah telah melaknat. Bukan hanya Allah, malaikat melaknat, manusia sampai akhir zaman pun melaknat Fir'aun. Bahkan Fir'aun adalah kata untuk menggelari orang yang jahat, macam Fir'aun pajagoma. Ini seperti Fir'aun dia ini, jahatnya ini. Akhirnya perkataan itu adalah perkataan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan bahwasanya perbuatan buruk dibalas dengan buruk sampai wa yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, an-nar, api neraka, yu'raduna 'alaiha, dinampakkan kepada Fir'aun dan yang mengikuti Fir'aun di dalam kubur, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Jadi Fir'aun dan pengikutnya di dalam kubur setiap pagi dan petang yang mereka lihat adalah api neraka yang menyala. Mereka belum dimasukkan ke api neraka, masih dalam kubur. Tapi di dalam kubur tontonan mereka itu, tontonan kan dikemukakan, yu'radun, diperlihatkan kepada mereka api neraka yang menyala-nyala. Allahu akbar. Pagi dan petang. Penutup, bi'sar rifdul marfud. Itulah dia pemberian Fir'aun kepada anak negerinya. Pemberian baik atau buruk itu? Itulah dia seburuk-buruk pemberian, yaitu pemberian Fir'aun kepada anak negerinya. Oh, berarti penting juga rupanya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan mudah-mudahan insya-Allah 4 ayat yang kita pelajari ini mengingatkan kita banyak hal, memberikan kepada kita banyak pelajaran, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada dalam menjalani hidup ini, yaitu berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin yang menunjuki kita kepada kebenaran, sehingga kita mengikuti mereka dalam kebenaran,
kemudian nanti di hari akhirat mereka berada di depan kita sebagai pemimpin yang membawa kita ke surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.